Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi produk yang dikembangkan, penelitian di pengembangan ini menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran papan kantong pintar pada materi nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti menganalisis kebutuhan guru dan siswa, kurikulum yang digunakan, serta karakteristik peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa kesulitan memahami materi nilai-nilai Pancasila karena sifatnya abstrak dan masih kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua yaitu tahap desain. Tahap desain ini merupakan tahap perancangan media berdasarkan hasil analisis. Pada tahap ini, peneliti membuat peta konsep materi desain visual media papan kantong, rancangan kartu bergambar, petunjuk penggunaan media, serta instrumen penelitian seperti lembar validasi, angket, dan soal pretest dan posttest. Rancangan tersebut kemudian dikonsultasikan sebelum masuk ke tahap pengembangan. Selanjutnya yang ketiga, tahap development. Pada tahap ini, media papan kantong pintar dikembangkan menjadi produk nyata berupa papan kantong, papan Garuda Pancasila, dan kartu-kartu bergambar yang memuat contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, media divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Hasil validasi menunjukkan persentase 88,8% dari ahli materi dan 88% dari ahli media dengan kategori sangat valid, sehingga media layak digunakan dalam pembelajaran setelah dilakukan revisi kecil sesuai saran validator. Yang keempat, tahap implementation. Tahap implementasi ini adalah tahap uji coba media pembelajaran di kelas. Media papan kantong yang telah divalidasi digunakan dalam pembelajaran nyata untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitasnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan, pemberian pretest dan posttest, serta pengisian angket respon guru dan peserta didik. Yang kelima, tahap evaluation. Tahap evaluasi ini adalah tahap penilaian dan perbaikan akhir media berdasarkan seluruh data yang telah diperoleh. Pada tahap ini dianalisis hasil validitas, kepraktivitas, dan efektivitas media. Jika masih terdapat kekurangan, dilakukan revisi sehingga menghasilkan produk yang lebih baik dan layak digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil validitas media. Berdasarkan hasil validasi ahli materi, media memperoleh persentase sebesar 88,8%, sedangkan hasil validasi ahli media memperoleh persentase sebesar 88%. Kedua hasil tersebut berada pada kategori sangat valid, artinya media yang dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan baik dari aspek materi maupun aspek desain media, sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil kepraktisan media. Dari aspek kepraktisan, hasil angket guru menunjukkan persentase sebesar 90%, sedangkan angket peserta didik sebesar 87,2%. Rata-rata kepraktisan mencapai 88,6% dengan kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa media mudah digunakan oleh guru maupun siswa, serta mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Dari hasil efektivitas media, dari aspek efektivitas nilai rata-rata pretest siswa sebesar 52,4 meningkat menjadi 83,6 pada posttest. Hasil perhitungan N-gain sebesar 0,65 berada pada kategori sedang atau cukup efektif. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media papan kantong pintar mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah jumlah subjek penelitian yang masih terbatas pada satu sekolah dan hanya satu kelas saja, sehingga hasil penelitian belum dapat digenerasikan secara luas. Selain itu, media yang dikembangkan masih difokuskan pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 3 sekolah dasar. Berdasarkan hasil validitas sebesar 88,8% dan 88%
kepraktisan sebesar 88,6%, serta efektivitas dengan nilai N-gain 0,65, dapat disimpulkan bahwa media papan kantong pintar termasuk dalam kategori sangat valid, sangat praktis, dan cukup efektif sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 3 sekolah dasar. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian, media papan kantong pintar terbukti layak digunakan karena memenuhi kriteria valid dengan skor 88,8%. Validitas 88%, kepraktisan 88,6%, serta efektivitas dengan N-gain-nya sebesar 0,65. Dan peningkatan nilai siswa dari 52,4 menjadi 83,6. Oleh karena itu, guru disarankan memanfaatkan media ini sebagai alternatif pembelajaran dan mengembangkannya dengan menambahkan variasi kartu. Sekolah didorong mendukung implementasi serta pelatihan guru, sementara siswa diharap aktif menggunakannya untuk memahami nilai Pancasila. Dan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan media dengan variasi kartu yang lebih beragam serta menguji pada jenjang atau materi lain agar manfaatnya semakin luas. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.